Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Haryandi, calon master penguji dari LSK TIK bidang aplikasi perkantoran. Saya dari Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia Banjarmasin, ASMI Citra Nusantara Banjarmasin. Oke, dalam kesempatan ini untuk membicarakan tentang gagasan perundangan sertifikasi kompetensi. Tuntutan SDM yang handal dan kompeten dalam bidangnya telah menjadi sebuah keharusan, terutama setelah semakin terbukanya persaingan pasar bebas. Salah satu bidang yang menuntut adanya kompetensi yaitu adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai syarat untuk dapat bersaing dan memenangkan kompetensi dalam era dunia global saat ini. Pengakuan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi ini merupakan amanat undang-undang sesuai Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di mana yang berbunyi sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Kompetensi sumber daya manusia industri dalam rangka mengurangi terjadinya kesenjangan antara pendidikan dan pelatihan kebutuhan pada sektor industri Indonesia. Maka orientasi pendidikan atau pelatihan yang selama ini supply driven harus diubah menjadi demand driven. Oleh karena itu, para praktisi di industri harus terlibat langsung untuk menginformasikan kebutuhan kompetensi yang ada di bidangnya masing-masing dalam bentuk standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI. SKKNI tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun program pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi untuk proses pembelajaran pada lembaga pendidikan ataupun pelatihan. Penyusunan skema sertifikasi untuk proses uji kompetensi pada lembaga sertifikasi. Dengan konsep tersebut, kemampuan lulusan lembaga pendidikan atau pelatihan akan sesuai dengan kebutuhan industri dan para lulusannya nanti juga dapat memiliki sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi. Para peserta didik yang sudah bekerja di industri juga perlu mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai wujud pengakuan terhadap kemampuan yang dikuasainya. Program pelatihan berbasis kompetensi pendidikan itu menitikberatkan pada penugasan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang diterapkan dan persyaratan di tempat kerja. Ya, keterlibatan pihak industri sangat penting dalam kompetensi, di mana sebagai user mereka tahu betul SDM apa yang diperlukan di dalam dunia kerja sekarang. Jadi selain TUK dan instruktur di lembaga-lembaga, kita harapkan juga diperlukan TUK dan instruktur dari perusahaan-perusahaan langsung. Nah, seperti pemerintah bisa memberikan klasifikasi terhadap perusahaan yang mampu menjalankan program tersebut. Nah, kemudian dari beberapa hal juga yang penting dalam perundang-undangan adalah kita berbicara bagaimana tentang skill. Nah, kompetensi sekarang atau uji kompetensi sekarang itu terarah dengan membangun atau mengasah dari kemampuan hard skill, entah itu di bidang tata boga, entah itu di bidang TIK, entah itu di bidang tata busana, kemudian dan di bidang-bidang kesehatan. Ini sangat mengarahkan bagaimana mereka melakukan pekerjaan itu menyelesaikan dengan tupoksi masing-masing hard skill yang diasah. Kedepannya, karena kita bekerja dalam sebuah perusahaan, itu tidak hanya memerlukan sebuah hard skill, tapi namanya juga soft skill. Soft skill ini sangat-sangat dipakai di dalam dunia kerja. Bagaimana mereka itu bisa memiliki etos kerja yang bagus, kemudian bagaimana mereka
bisa menjadi seorang leader, pemimpin, bisa kerja tim, dan kemudian bagaimana mereka bisa mengatur waktu, manajemen waktu, dan soft skill-nya misalnya juga dengan disiplin kerja, itu termasuk soft skill. Nah, apabila hal-hal soft skill ini dimulai gitu, mulai setelah hard skill tadi, lembaga sertifikasi juga bisa memikirkan bagaimana tentang kompetensi dari bidang soft skill. Jadi apabila sebuah lulusan dari lembaga pelatihan ataupun lembaga keterampilan atau pendidikan vokasi dan pendidikan yang lainnya, apabila dia sudah memiliki hard skill yang bagus sesuai dengan bidangnya masing-masing, kemudian ditambah karena ada sertifikasi kompetensi di bidang soft skill-nya, maka itu kita harapkan anak-anak yang memiliki sertifikat ini akan bisa bersaing di dunia kerja dan mereka menjadi yang terbaik, is the best. Jadi seperti itu gagasan pemikiran dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terakhir, mari kita wujudkan masyarakat atau SDM di negara kita ini adalah SDM yang kompeten, yaitu dengan dibuktikan bahwa mereka memiliki sertifikasi kompetensi dan bisa mengikuti kesuksesan, bisa bekerja di perusahaan dengan baik, bahkan bisa berwirausaha. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.